Itu bukan malam Jumat Kliwon. Tidak ada hal yang membuat Lara takut, apalagi mengenai hal-hal yang berada di luar nalar. Namun, tidak takut bukan berarti dia tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Dia hanya kurang mempercayai bila belum melihat dengan mata kepalanya sendiri. Malam itu, dia hanya berempat di rumahnya yang cukup besar. Mama, kakak perempuan, dia sendiri dan salah satu tetangganya malam itu menginap di rumahnya. Di tempat tinggalnya memang terkenal rada angker, karena saat itu hanya ada 6 rumah saja. Dan tepat di belakang rumahnya masih hutan dan rawa, serta tidak banyak orang yang mengenal gang tempat dia tinggal karena berada paling ujung perumahan dan berada tepat di bawah bukit dan hutan yang masih belum terjamah. Ra, nanti malam aku menginap di rumahmu ya. Aku udah izin sama mama dan papaku, ucap Reni. Ya sudah, nginap saja. Lagi pula mama sama papa kamu kan lagi keluar kota, dan di rumah cuman kamu sama masmu saja. Nanti aku bilang ke mamaku kalau kamu mau nginap di rumah, ucap Lara saat mereka masih dalam perjalanan pulang sekolah. Sesampainya di rumah, Lara langsung menemui mamanya dan meminta izin kalau Reni nanti mau menginap di rumah. Dan tentu saja mamanya pun mengizinkan. Dari sore sampai malam Reni sudah berada di rumah Lara. Mereka mengerjakan pekerjaan rumah mereka walau sebenarnya besok adalah hari Minggu. Dan selesai mengerjakan tugas, mereka kemudian pergi ke kamar Arum yang tidak lain adalah kakak perempuan Lara. Mereka asik mengobrol dan bergosip sampai pada pukul 8:30 malam. Mereka bertiga kemudian keluar kamar dan berkumpul di ruang keluarga untuk menonton serial yang sudah mereka tunggu. Mereka asik menonton sambil menyemil makanan ringan. Dan karena keesokan harinya libur, Mama Lara mengizinkan mereka untuk begadang. Mereka menonton komedi malam. Mereka tertawa cekikikan sampai tidak terasa jam dinding sudah menunjukkan pukul 2 malam. Terdengar penjaga malam sudah memukul tiang listrik sebanyak 12 kali. Dan karena mereka sudah mengantuk, mereka pun lantas memutuskan untuk tidur. Saat itu Lara memilih tidur di kamarnya sendiri, sedangkan Arum dan Reni memilih untuk tidur di ruang keluarga di depan TV. Mereka langsung terlelap sesaat setelah mematikan lampu keluarga dan menyalakan lampu meja yang cukup menerangi dengan cahayanya yang remang-remang. Sedangkan Lara di kamarnya juga sudah terlelap. Namun malam itu Lara agak gelisah. Dia kemudian terbangun dan menatap jam dinding di kamarnya. Jam menunjukkan pukul 3 lewat dini hari. Lara, dia keluar untuk ke kamar mandi. Dan dari kamar mandi dia tidak langsung kembali ke kamarnya. Dia pergi ke kamar orang tuanya dan melihat mamanya sedang tertidur lelap dengan nafas yang teratur. Sedangkan papa Lara saat itu sedang dinas keluar kota. Alhasil hanya ada perempuan-perempuan saja di rumah saat itu. Setelah dari kamar orang tuanya, Lara kembali ke ruang depan sebelum kembali ke kamar. Lara sempat mengintip dari jendela ruang tamu melihat keadaan di luar. Di luar nampak sangat sepi dan tenang. Bahkan tidak ada angin yang menggoyangkan daun-daun di pohon bambu yang berada tepat di sebelah rumah Reni, yang jaraknya sekitar 100 meter dari rumah Lara. Lara pun lantas segera ke kamarnya. Dia mengambil bantal dan selimut, lalu mengambil tempat di pojok dekat tembok tepat di belakang Reni. Sedangkan tepat di depan Reni adalah kakak perempuan Lara yang sedang tertidur berhadapan dengan Reni.
nampak rambut panjangnya yang tebal dan terurai. Lara masih belum bisa tidur lagi. Dia berusaha untuk memejamkan matanya agar kembali tidur, namun tidak bisa. Bahkan Lara beberapa kali berubah posisi dari terlentang, miring menghadap tembok, miring menghadap punggung Reni. Bahkan tengkurap telah dilakukan, namun kantuk masih belum datang menghampiri matanya dan bisa dikatakan saat ini matanya malah segar. Dia pun lantas menutupi setengah wajahnya dengan selimut menghadap punggung Reni. Hingga beberapa saat kemudian Lara merasa suhu ruangan menjadi sedikit dingin. Dia pun lantas merapatkan selimutnya hingga ke hidungnya. Dan pada saat bersamaan dia melihat seseorang sedang berjalan dari arah ruang makan. Seorang perempuan berparas ayu dengan pakaian tradisional Jawa. Wajah dan pakaiannya terlihat jelas karena lampu dapur masih menyala dan cukup untuk menerangi perempuan tersebut. Sontak tubuh Lara pun membeku di tempat dengan mata terbelalak terkejut. Perempuan itu mengenakan pakaian hitam berbentuk kemben, pakaian yang biasa dikenakan oleh orang-orang yang menikah dengan adat Jawa. Nampak juga beberapa ornamen emas di pakaiannya. Kulitnya juga terlihat putih dan lembut. Lara bisa melihat senyuman perempuan tersebut dan mendengar senandung dari mulut perempuan itu. Selain itu, rambut perempuan tersebut sangat-sangat panjang, hitam legam dan bergelombang. Saat wanita itu mulai mendekati ke arah mereka bertiga tidur, Lara pun dengan refleks memejamkan matanya agar perempuan itu tidak melihatnya. Namun karena rasa penasaran Lara yang besar, dia pun membuka sebelah matanya dan melihat perempuan itu duduk tepat di belakang Arum, kakak perempuannya. Nampak dia mengepang rambut Arum yang terurai sambil bersenandung merdu. Lara, dia memperhatikan paras perempuan tersebut. Dia tidak nampak seram, bahkan wajahnya bercahaya dan bibirnya yang bersenandung tersenyum lembut dan terlihat cantik. Mata Lara mulai bergerak dari menatap wajah perempuan yang sedang mengepang rambut Arum dan melepaskan kepangannya, lalu mengepangnya kembali menuju pundak perempuan itu yang nampak putih, dan rambut hitamnya yang panjang dan sepertinya panjang rambutnya sampai ke ruang makan. Karena Lara sama sekali tidak bisa melihat akhir dari rambut perempuan tersebut. Nampak dia masih terus mengepang dan kembali melepaskan kepangannya yang dia buat. Dia terus melakukan hal yang sama terus-menerus. Bahkan entah sudah berapa kali dia melakukan hal itu. Lara, dia masih terus memandangi perempuan itu sampai saat suara orang mengaji di masjid mulai berkumandang. Perempuan itu pun kemudian melepaskan kembali kepangannya dan berjalan kembali ke arah belakang rumah. Lara menghela nafas. Entah sejak kapan dia mulai menahan nafas, tapi kini dia merasa lega karena bisa kembali bernafas. Dan di saat Lara menghela nafas, Reni pun melakukan hal yang sama dengan apa yang telah Lara lakukan. Reni, dia kemudian membalikkan badannya menghadap Lara dan mata mereka saling beradu. Mereka saling tahu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lantas mereka pun kemudian memutuskan untuk tetap diam sampai matahari benar-benar keluar dari peraduannya. Ra, kamu semalam lihat kan? Tanya Reni saat sedang membantu mamaku di dapur. Iya, aku lihat waktu dia datang sampai dia pergi. Jawabku mengiyakan. Daripada penasaran, kita tanya sama mamamu saja yuk, ucap Reni, dan Lara pun setuju. Mereka lantas menceritakan apa yang sudah mereka lihat semalam ke Mama Lara, dan Mama Lara tersenyum mendengarkan cerita mereka. Kemudian,
Mama Lara pun menjelaskan siapa perempuan yang semalam kami lihat. "Oh, itu pasti putri keraton," ucap Mama Lara. "Dulu di belakang sini adalah kerajaan, dan perempuan yang kalian lihat semalam pasti putri dari kerajaan itu. Dulu di sana ada air terjun, dan di sisi bagian ini adalah kerajaannya," jelas Mama Lara sambil menunjuk ke arah belakang pohon jambu air yang berada di luar pagar pembatas rumah mereka sebagai air terjun. Beliau kemudian menunjuk gudang yang berada tepat di depan dapur yang kotor sebagai tempat kerajaan dulu berdiri. Setelah mendapat penjelasan dari Mama Lara, mereka pun lantas menghampiri Arum yang sedang merapikan kamarnya dan menceritakan semua yang mereka lihat semalam, dan memberi penjelasan seperti apa yang Mama Lara jelaskan sebelumnya. Arum yang saat itu sedang merapikan kamarnya memberikan wajah cemberutnya ke Lara dan Reni, sambil memegang rambut panjangnya yang kini sedang dia ikat seperti ekor kuda. Arum bahkan kesal karena mendengar cerita dari Lara dan Reni. Dia kemudian memarahi mereka berdua karena tidak membangunkannya atau mengusir putri keraton tersebut. Dan sejak peristiwa malam itu, Arum selalu mencoba merayu mamanya agar diizinkan untuk memotong rambutnya, namun selalu berakhir dengan penolakan dari mamanya. Dan karena penolakan itu, Arum pun kini selalu tidur dengan menggulung dan mengikat rambutnya. Dia tidak mau kejadian waktu itu terulang lagi kepada dirinya. Walaupun dia tidak melihat secara langsung dan walaupun Lara sudah meyakinkan kalau putri keraton itu tidak melakukan apa-apa selain mengepang, tetap saja Arum merasa ngeri dengan kenyataan yang sudah terjadi terhadap dirinya tanpa dia sadari. Namun, Arum pun kini bisa bernafas lega, karena putri keraton tersebut tidak pernah lagi menampakkan dirinya di hadapan Lara ataupun ke orang-orang yang tinggal di rumah Lara. Entahlah, apakah itu karena Arum mengikat rambutnya saat tidur, atau ada hal lain yang membuatnya tidak menampakkan dirinya lagi di hadapan mereka. Itu tetap menjadi misteri hingga kini.